Sindiran PSI, Formula E perlu pawang pengusir tuyul pengganggu uang rakyat. Ditulis oleh X Hardy dari sword.com. Partai PSI kembali menyindir telak Anies terkait Formula E. PSI bicara terkait persamaan antara perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika dan Formula E. Juru bicara DPP PSI Sigit Widodo menyebut kedua event internasional tersebut sama-sama memerlukan pawang. Keduanya sama-sama perlu pawang. Kalau MotoGP perlu pawang hujan, Formula E perlu pawang anggaran, kata Sigit. Ini terkait dengan aksi Rara Isti Wulandari yang viral setelah menghalau hujan yang mengganggu kegiatan MotoGP kemarin. Warga Jakarta perlu pawang anggaran untuk mengusir tuyul-tuyul yang mengganggu uang rakyat, katanya. Menurutnya, sejak awal perencanaan Formula E, tuyul-tuyul sudah mengganggu uang rakyat yang seharusnya bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih berguna untuk warga Jakarta di masa pandemi COVID-19. Formula E tidak pernah masuk RPJMD, tiba-tiba bisa masuk APBDP tahun 2019. Ajaibnya lagi, Gubernur Anies sudah memutuskan untuk berutang 180 miliar rupiah dan membayar komitmen fee sebesar 560 miliar rupiah sebelum APBDP itu disahkan, kata Sigit. Ketika DPRD DKI Jakarta menolak membiayai lagi Formula E, Pemprov DKI yang tadinya meminta 2,3 triliun rupiah untuk komitmen fee 5 tahun tiba-tiba menurunkan menjadi 560 miliar rupiah, sama dengan jumlah yang diakui sudah ditransfer untuk komitmen fee, katanya lagi. Saat sirkuit Formula E akan dibangun, ia menyebut keanehan kembali muncul. Tiba-tiba Jack Pro mengaku sudah melaksanakan tender untuk pembangunan sirkuit. Seketika muncul nama PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama sebagai pemenang tender. Padahal di web e-procurement Jack Pro hanya disebutkan terjadinya gagal tender. Keanehan terakhir yaitu saat pembangunan sirkuit. Biaya yang sebelumnya hanya 50 miliar rupiah tiba-tiba dinaikkan menjadi 60 miliar rupiah. Padahal kontraktor sudah menghemat biaya dengan mengganti bahan lapisan bawah lintasan dari besi menjadi bambu. Barara datang, hujan menyingkir. Warga Jakarta butuh pawang anggaran yang begitu datang. Tuyul-tuyul anggaran langsung menyingkir, katanya lagi. Sepertinya pawangnya tidak akan kuat mengusir tuyul-tuyul anggaran. Berkali-kali banyak fakta tentang kelebihan bayar, tapi hingga kini tidak ada tindak lanjut terkait itu. Anies santai saja. Lagi pula TGUPP pun kerjanya entah apa sehingga bisa kecolongan seperti itu. Berarti bisa jadi banyak tuyul-tuyul hebat yang tidak bisa tertangkap hingga saat ini. Hingga saat ini hanya ada satu pawang yang terbukti bisa membinasakan para tuyul anggaran dan begal anggaran serta mereka yang sering menyusupkan anggaran siluman. Amen called Ahok. Hanya dia yang berani ribut soal anggaran siluman. Hanya dia yang berani bilang pemahaman nenek lu. Hanya dia yang membuat tikus berdasi ketar-ketir dan tidak tenang hidupnya. Sayangnya pawang seperti itu dibenci setengah mati dan tidak diinginkan. Menjaga anggaran dari uang rakyat tapi tidak dihargai, malah dihujat dan dibilang kasar dan tidak beradab. Mencuri uang rakyat harusnya lebih niradab. Sama seperti pawang hujan di Mandalika yang bersama menghalau hujan dan diapresiasi oleh akun MotoGP resmi, tapi dihujat di negara sendiri dengan alasan-alasan sok suci. Pawang pengusir tuyul anggaran juga dihujat habis-habisan karena sentimen agama. Yang hancur-hancuran dipuja-puji, yang beneran berkualitas dibuang begitu saja. Begitulah kacaunya pola pikir mereka. Mau dikibuli dan dibodohi dengan gampangnya. Mau tak mau, memang Formula E akan terlaksana. Tidak mungkin dibatalkan lagi karena bisa bikin malu sedunia. Tapi tetap saja Formula E mungkin akan meninggalkan misteri yang tak akan pernah terjawab selamanya. Kemana saja uangnya, bayar ke siapa saja, di mana bukti pembayarannya, dan lain-lain. Semua bisa terjawab seandainya ada interpelasi. Tapi interpelasi sudah mati, dihabisi oleh makan malam. Dibunuh oleh makan malam yang begitu nikmat. Inilah Formula E yang begitu diandalkan Anies, begitu dibanggakan oleh pendukung fanatiknya. Tapi penuh misteri yang bikin rakyat kecil sakit hati dan seolah terpinggirkan. Bagi yang menyesal telah mengantarkan Anies jadi gubernur, minimal hiburlah diri sendiri dengan menonton Formula E. Kalau tidak bisa beli tiket, coba minta gratis, mana tahu dikasih. Kalau masih belum bisa, coba nonton kasih teropong bintang. Harusnya kalian bangga ada Formula E buah karya dari Anies. Bagaimana kalau menurut Anda? Ada sumur resapan yang letaknya masih di dataran rendah. Salah satu fungsi sumur resapan membantu mengurangi genangan air di jalanan. Tetapi daya tampung sumur resapan terbatas. Lokasi yang menjadi titik genangan air ketika hujan perlu diperbaiki agar kedepannya tidak ada lagi banjir. Sejauh ini pembangunan sumur resapan masih terus dilakukan. Sumur resapan gagal lagi.
Lebak Bulus tergenang lagi, Wagub ngeles lagi. Ditulis oleh X Hardy dari Suwar.com. Kita minggir dari pembahasan tentang Formula E sejenak. Kita beralih ke sumber resapan yang merupakan program andalan Anies. Program ini tidak lolos anggaran karena DPRD DKI menganggap tidak efektif dan hanya boros uang. Anggaran dihapus. Ternyata memang benar sumber resapan tidak begitu bermanfaat. Buktinya, Jalan Karangtengah Raya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan sempat terendam banjir meski sudah ada sumber resapan. Banjir tersebut akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak siang hari. Sumber resapan milik Pemprov DKI Jakarta juga terendam banjir. Arus lalu lintas di lokasi tersebut sempat tersendat. Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengatakan hal itu bisa saja dipicu daya tampung sumber resapan yang terbatas. Jadi mungkin saja ada sumber resapan di satu daerah atau satu titik yang memang tidak dapat memenuhi kapasitas air di situ, kata Riza. Sekalian aja bilang airnya bandel, disuruh masuk ke dalam sumur malah tidak mau. Airnya bakal dibina dan diperbagi akhlaknya dengan cara revolusi akhlak. Airnya akan dibina langsung oleh Imam Jumbo. Dia mengatakan jajarannya bakal mengecek kondisi tersebut. Riza menyebut masalah yang terjadi bakal segera diatasi. Ya artinya di titik itu perlu ada penanggulangan nanti. Apakah tambal atau saluran sekitar situ dibersihkan atau distribusi saluran airnya diatur kembali? Ya nanti dilihat, katanya. Nah kan ujung-ujungnya akan dilakukan pengecekan saluran air dan membersihkannya. Sama saja kalau sumber resapan tidak berguna dan ujung-ujungnya selokan yang dibersihkan. Jadi ngapain bikin sumber resapan? Atau secara tersirat diakui oleh Wagub DKI bahwa sumber resapan tidak ada gunanya. Hanya jadi hiasan yang memperjelek tampilan jalan. Jadi sumber resapan ini menimbulkan tanda tanya. Sumur ini meresap apa? Apakah meresap air atau malah meresap anggaran? Dari berbagai banyak bukti memang terbukti sumber resapan bukan cara yang bagus untuk mengatasi banjir. Sungguh aneh kalau Anies tidak berpikir sampai ke situ. Sumber resapan tidak bisa menampung air hujan dan bukan solusi banjir. Namanya saja sumber resapan, tapi entah apa yang diserap. Boros anggaran, merusak estetika jalan. Padahal Anies adalah penggemar beautifikasi kelas berat. Mungkin sumber resapan kurang banyak. Harusnya dibikin sumber resapan dalam jarak yang berdempetan sehingga di sepanjang jalan dipenuhi sumber resapan. Silakan dicoba, mungkin takkan banjir lagi. Mungkin sebagian dari pembaca baru sadar kalau Wagub DKI sangat aktif pasang badan demi melindungi Anies. Sedangkan Anies malah kurang terdengar kabarnya.